ketika Nabi mengimami para nabi di Baitul Maqdis, kemudian berangkat Mi'raj ke langit yang pertama, diketuk pintu, iftah, kata Jibril. Man hadza, kata penjaga pintu. Rupanya langit ada gerbangnya, ada jaga pintunya begitu. Bukannya jalan warga aja yang ada gate-nya begitu ya. Ya ada gate-nya juga. Man hadza Jibril. Kata malaikat Jibril. Hal ma'aka ahadun? Na'am, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ursila ilaih. Nah, apakah dia utusan Allah? Nah, dibuka pintu langit yang pertama. Di langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Di langit yang kedua terjadi lagi, ditanya lagi, siapa ente? Ane Jibril. Ane bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibukain lagi di pintu kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di pintu yang ketiga ketemu Nabi Yusuf yang wajahnya sangat-sangat bagus sekali. Di langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu Nabi Allah Harun. Di langit yang keenam ketemu Nabi Allah Musa. Di langit yang ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim. Dan terus naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha di dalam surat An-Najm, saya singkat aja, Nabi melihat bentuk rupa malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Dalam wujud yang asli. Tidak ada manusia, bahkan Nabi pun tidak ada yang pernah melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Di dalam surat An-Najm Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia melihat lagi bentuk Jibril yang kedua kalinya. Yang pertama ketika wahyu yang pertama turun. Sebelum mendekat kepada Nabi menyerupai manusia, Jibril terlihat di ufuk di dalam bentuk rupa yang aslinya. Dua kali Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya. Tidak ada manusia satupun yang pernah melihat. Itu keistimewaan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana indah Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi melihat rupa Jibril dalam wujud aslinya. Indah Jannatul Ma'wa. Di situ ada jannah surga. Idh yaksa asidrata may yaksha. Ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu, para mufasir mengatakan nur, sehingga seperti ada silau begitu, karena nur. Di situ ada nur. Kemudian Nabi ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Apa yang terjadi di sini adalah mazago al-basaru wa ma tagha. Ketika Nabi ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, kegaiban-kegaiban di Sidratul Muntaha, ditunjukkan kegaiban-kegaiban, matanya tidak berpaling. Mazago al-basaru, matanya enggak berpaling dan tidak melampaui batas. Enggak kayak kita kalau ditunjukkan sesuatu celingak-celinguk. Ya, nanya ini, numpang mobil orang buka ke dashboardnya, lihat ada dompet, dilihat dompetnya, ada duitnya apa enggak, apa begitu, fudul kalau orang Arab bilang begitu. Ya, masuk rumah orang lihat ini, kamar mandinya diperiksa, naik loteng, naik ini segala rupa. Ya, Nabi ditunjukkan satu kegaiban, kebesaran. Matanya tidak berpaling, enggak nengok ke kanan, enggak nengok ke kiri, enggak melampaui batas. Yang itu apa tuh? Yang di ujung apa tuh? Yang ini kalau kita kan begitu. Ya, banyak sekali pertanyaan. Para mufasir mengatakan ini ketinggian adab daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tempat yang paling tertinggi adabnya tetap dipelihara. Ikhwan kiram, penderitaan sebelumnya, amul azan dan lain-lain, kemudian dihadiahkan dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada satu nabi pun, yang lain tidak pernah diberikan seperti itu. Satu keagungan yang diberikan kepada Allah, oleh Allah pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'a min ayati Rabbihil kubra. Dia telah melihat Nabi itu ketika Mi'raj, itu tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan kiram,
Dari situ tentu Nabi kalau istilah sekarang penderitaan yang kemarin itu hilang sama sekali, dan terus dakwah agama ini ditolong oleh Allah sampai hari ini, sampai nanti ila yaumil qiyamah. Nah, ini sekelumit pelajaran buat kita bahwa begitulah baginda Rasul SAW, dari penderitaan yang tidak ada taranya, kesedihan yang tidak ada taranya, yang luar biasa, kemudian ditunjukkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, ditunjukkan kepada umat manusia semua bahwa inilah makhluk yang paling teragung. Ikhwan kiram, tabi'in, Imam Hasan al-Basri dari golongan tabi'in, ketika dia menyampaikan sirah nabawiyah, begitu berhenti tentang terompah Nabi, dia berhenti, dia nangis. Murid-muridnya terdiam, kemudian bertanya, kenapa Ustaz? Ya Syekh, ente menangis, ente kalau ingat terompahnya, ente akan tahu keagungan pemiliknya. Muridnya tambah bingung, ada urusan apa sama terompah? Dia bilang, Nabi Allah Musa masih di bumi, ketika dia sampai di Wadi Muqaddas Tuwa, sampai ke situ, ya Musa, ini ana rabbuka fa'la na'laika, copotin itu terompah kamu, innaka bil Wadi Muqaddas Tuwa, kamu ada di suatu lembah yang suci, masih di bumi, disuruh copot Nabi Musa terompahnya. Nabi SAW sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, terompahnya tidak pernah disuruh copot sama sekali. Yang melekat dirinya mendapatkan keberkahannya. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan memperingati Isra Mi'raj ini di bulan yang agung, di bulan yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini, Allah memberikan barokah buat kita semuanya, dan dikuatkan semuanya, kekuatan daripada guru-guru kita, pada pendahwa kita, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan yang luar biasa, dan Allah menurunkan pertolongan kepada semua kaum muslimin fi kulli makan, dimanapun berada. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita memperingati bulan Rajab ini, Isra Mi'raj. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.